Oke, kuliah hari ini kita membahas mengenai smart economy, ya. Jadi apa itu smart economy? Yaitu bagaimana mengembangkan ekonomi di sebuah wilayah. Kalau dalam konteks smart city ya wilayah kota gitu ya. Kalau ada konsep smart village ya berarti konteksnya desa gitu ya. Nah, ada banyak cara mengembangkan ekonomi sebuah wilayah ya. Bisa berbasis teknologi, teknologi informasi maupun yang tidak berbasis teknologi informasi. Gitu ya. Nah, ada beberapa contoh yang saya sampaikan di sini mengenai contoh pengembangan ekonomi ya. Contohnya misalnya Kampung Bandeng di Kerobokan Semarang. Ya. Jadi ini sangat terkenal. Jadi Bandeng Duri Lunak gitu ya, Bandeng Duri Lunak. Gitu. Ini merupakan UKM ya, industri rumahan. Gitu ya. Kita bisa lihat misalnya ini peralatannya, panci-pancinya, kemudian sampai ada sertifikat-sertifikatnya, dan kemudian ini apa namanya salah satu produknya Bandeng Duri Lunak, Bukus Riyatun gitu ya. Kemudian di Boyolali itu ada kerajinan logam ya. Jadi bagaimana mengubah logam itu menjadi apa namanya souvenir, menjadi lampu, menjadi macam-macam ini, macam-macam. Jadi peralatan yang atau perangkat yang asalnya dari logam gitu ya. Ini khas Boyolali. Kemudian di Surakarta ya, Kampung Batik Lawean dan Kauman ya. Ini Kampung Batik Lawean dan Kauman ya. Jadi khusus batik. Kalau di Madura itu ada di Tanjung Bumi. Ya di Tanjung Bumi itu ada Kampung Batik. Saya pernah ke sana waktu itu membimbing KKN mahasiswa. Ya itu satu desa itu ya pengrajin batik gitu ya. Cukup terkenal. Juga di Pamekasan juga ada Kampung Batik gitu ya. Desa Batik, desa Batik. Gitu ya. Terus di mana lagi ya? Kalau di Sidoarjo itu ada Tanggulangin, produsen apa itu tas, ya. Tas lah kebanyakan ya. Kalau di Bandung itu ada Cibaduyut, itu sepatu gitu ya. Nah di Salatiga ini ada namanya Kampung Getuk ya. Kampung Getuk Salatiga. Jadi getuk ini diolah menjadi ini yang gambar A ini cheese cassava ya. Cheese cassava itu artinya getuk yang diramu dengan keju ya. Kemudian ini cassava burger. Jadi getuk tapi bentuknya burger ya. Jadi menarik kan, kalau biasanya kan kalau burger itu dari roti ya, dari tepung. Kalau apa namanya, kalau ini itu dari getuk ya. Kemudian C ini cheese cassava making observation. Jadi ini proses mengolahnya, memasaknya gitu ya.
Terus kemudian ini agrotelo, jadi di Malang itu juga ada telo, ya. Di Malang juga ada telo, gitu ya. Kemudian saya minta izin off dulu sebentar, kira-kira 10 menit gitu ya. Nanti saya sambung lagi ya. Ini ada keperluan mendadak ini ya. Izin off dulu 10 menit ya. Suara saya terdengar jelas ya? Benar, Bapak. Oke. Oke, kalau kita bicara urbanisasi desa ke kota ya, jadi yang oranye ini adalah, jadi ini adalah grafik sumbernya dari data BPS tapi tahun 2014 gitu ya. Kemudian yang vertikal ini presentasenya berapa persen, yang kanan ini berapa tahun berapa, 2005, 2010, 2015, 2020 sampai 2045 gitu ya. Nah, yang oranye ini adalah presentase penduduk kota, yang biru itu presentase penduduk desa. Nah, diprediksi 82,37% penduduk akan hidup di kota. Ini prediksi aja gitu ya. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk di kota itu 2,75% ya, per tahun. Lebih besar dari nasional 1,17% per tahun ya. Pada 2015, 59,35% penduduk sudah hidup di kota. Ya. Kenapa lebih memilih baik hidup di kota gitu ya? Sebenarnya mungkin karena fasilitas ya. Fasilitas yang lebih mendukung, misalnya di kota, fasilitas kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian mungkin kemudian mencari kerja dan sebagainya gitu ya. Padahal sebenarnya di desa itu juga nyaman karena tenang gitu ya. Tidak ada polusi udara gitu ya. Kemudian apa namanya? Lahan juga murah gitu ya. Mau bercocok tanam mudah gitu. Jadi itu. Nah, ini adalah perkembangan jumlah penduduk menurut tipologi kota ya di Indonesia. Ya, yang kanan ini adalah perkembangan jumlah kota di Indonesia menurut tipologi kota 2005 sampai 2025. Jadi yang kiri ini adalah jumlah penduduknya, yang kanan ini adalah jumlah kota di Indonesia gitu ya. Yang kiri dulu lah, kita fokus kiri dulu. Yang biru itu kecil ya. Yang coklat itu sedang, yang hijau itu besar, yang ungu itu metropolitan ya. Jadi yang hidup di metropolitan. Iya, yang grafik kiri itu adalah persentase. Jadi apa namanya, yang biru ini kecil ya. Nah, kemudian yang kanan ini yang biru ini ada kota kecil, ya, jadi kota kecil dari 2005 itu sekitar 10%, kemudian bergerak ke 10%, kemudian ke 2020 ini 10%, 2025 ini juga 9%. Kota sedang ini sekitar 62-63%, kemudian 60% ya.
naik lagi 60 sekitar 61%, 59 dan 69% dan 59% lah gitu. Ini kota sedang. Kota besar jadi dari 10%, kemudian agak naik sedikit di tahun 2000 berapa ya? 2020 ya. Mungkin sekitar 12,5% sampai ya 12,5%. Jadi, nah bagaimana TIK itu bisa jadi media untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kota, gitu ya. Nah, kuncinya adalah bagaimana bisa menggunakan TIK untuk pertama membangun jaringan sosial ya, jaringan sosial. Ya sekarang ini kan generasi muda, generasi milenial itu banyak yang menggunakan media sosial ya, yang membuat mereka itu bisa mempunyai akses informasi yang besar, jaringan sosial yang luas, jadi mudah sekali untuk membangun networking gitu. Nah, dengan akses terhadap TIK yang merata pada warga kota, kemudian akses internet yang cepat dan murah, maka aktivitas ekonomi itu menjadi lebih bergerak secara lebih cepat gitu ya. Dan contoh sekarang ini misalnya melalui Instagram ya, orang bisa berbisnis melalui bahkan melalui TikTok ya. Sekarang ada TikTok for Business ya. Jadi TikTok itu tidak hanya sekedar untuk hiburan, entertainment misalnya, tapi juga untuk bisnis. Sekarang sudah ada TikTok for Business ya. Kemudian Facebook juga begitu. Facebook dulu orang hanya menggunakan untuk untuk membangun pertemanan gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa digunakan juga untuk bisnis gitu ya. Jadi ada Facebook Ads ya. Instagram juga begitu. WA, WhatsApp Group itu tidak hanya untuk tidak hanya untuk komunikasi, koordinasi, membangun pertemanan, tapi juga untuk bisnis juga gitu. Jadi IT ini bisa mendorong perkembangan ekonomi ya. Kalau dulu misalnya bagi masyarakat yang tinggal di desa itu harus kebanyakan harus ke kota dulu untuk memasarkan produknya ya. Nah, maka butuh biaya transportasi untuk ke kota gitu ya. Dulu misalnya di Madura misalnya, dulu ketika belum ada Suramadu itu harus lewat kapal, lewat ferry, itu biaya transportasinya menjadi mahal gitu ya. Sehingga harga-harga di Madura menjadi lebih mahal gitu. Karena tadi untuk mendistribusikan barang, apakah itu makanan dan sebagainya, makanan, terus kemudian bahan bangunan dan sebagainya lah, itu kan harus lewat kapal, sedangkan biaya kapalnya juga mahal gitu. Nah sekarang dengan adanya Suramadu gratis, lebih murah. Tapi kan tetap ada biaya transportasi, biaya bensin dan sebagainya itu. Nah, tapi sekarang dengan adanya IT, orang cukup posting di misalnya di di Tokopedia, Shopee, gitu ya, Instagram, Facebook dan sebagainya, atau WhatsApp gitu ya. Itu sudah bisa memasarkan atau status WA-nya gitu. Nanti masalah pengiriman itu bisa dikirim lewat misalnya JNE, Tiki dan sebagainya, pos gitu ya. Jadi lebih mudah sekarang ya. Kemudian TIK juga membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas ekonomi yang efektif. Kemudian aktivitas bisnis yang nah ini ya,
mereduksi biaya operasional, tadi sudah saya ceritakan ya, lebih produktif dan tumbuh dalam konteks sustainable ya. Kemudian yang penting adalah adanya TIK itu bisa mendorong untuk proses bisnis, seluruh proses bisnis itu bisa terdata dengan baik gitu. Jadi bagaimana ada data, kemudian ada SOP gitu ya. Nah, lebih advance lagi kalau ada crawling data, data analytics dan sebagainya. Jadi tapi mungkin untuk UMKM tidak terlalu tidak terlalu membutuhkan. Kemudian sharing ekonomi sharing ekonomi itu artinya begini. Jadi contoh sharing ekonomi ya, Gojek ya, Gojek. Jadi Gojek itu bikin aplikasinya, kemudian ada driver, kemudian ada warung-warung yang bisa menjual produknya lewat GoFood gitu. Kemudian ada pihak misalnya perusahaan-perusahaan misalnya PLN, Telkom dan sebagainya. Kalau mau bayar listrik bisa lewat GoPay. Kemudian kalau mau bayar Telkom bisa lewat GoPay juga misalnya. Apalagi jadi di Gojek itu tidak hanya aplikasi untuk ojek online tapi juga aplikasi untuk aplikasi untuk pembayaran, kemudian termasuk berita juga ada gitu ya dan sebagainya. Jadi sharing ekonomi. Jadi ada kolaborasi gitu ya. Nah, ini ekonomi kota yang cerdas itu tidak mendikotomikan modernitas dan konvensional ya. Ini contohnya dulu ada di Malaysia itu namanya Multimedia Super Corridor, jadi MSC Cyberjaya. Ini untuk pusat bisnis dan pemukiman, sedangkan Putrajaya itu pusat pemerintahan ya. Jadi ini contoh pengembangan smart ekonomi ya di Malaysia. Nah, ada 3 hal paradigma pembentukan kota gitu ya. Jadi yang pertama kota sebagai produk, yang kedua kota sebagai proses, dan yang ketiga kota sebagai pelaku ya. Jadi kota itu tidak sekedar sebagai tempat ya, tapi juga sebagai pelaku ya, sebagai subjek gitu ya. Tapi di dalam kota itu juga ada proses juga, proses-proses pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan sebagainya. Dan juga kota sebagai produk, artinya ketika ada proses maka ada output yang bisa dilihat gitu ya. Nah, dalam teori perencanaan kota itu ada beberapa teori. Pertama teori figur, di mana kota sebagai konfigurasi massa dan kota sebagai konfigurasi ruang. Jadi di dalam kota itu ada ada konfigurasi waktu. Jadi kita bisa melihat misalnya, biasanya kalau kita ke museum itu kita bisa melihat perkembangan kota dari waktu ke waktu ya. Zaman dulu misalnya zaman sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, kemudian sampai sekarang seperti apa. Jadi ada perbedaannya. Tapi juga ada konfigurasi ruang. Konfigurasi ruang itu artinya bagaimana perubahan ruang yang ada di kota gitu ya.
Yang kedua adalah teori linkage ya, yaitu kota yang visual, struktural, dan kolektif ya. Jadi ada visual itu artinya bisa dilihat, kemudian struktural dan kolektif. Ya. Kolektif itu artinya komponen yang ada di dalam kota itu bekerja secara kolektif untuk membangun kota. Dan juga pendekatan teknologis ya. Jadi pengembangan kota, perencanaan kota menggunakan teknologi gitu ya. Nah, ini adalah contoh smart port dan smart city ya. Jadi ini desain dari smart port. Namanya port portal ya, port ya. Port itu adalah pelabuhan gitu ya. Pelabuhan. Jadi ini laut gitu, kemudian ini pelabuhan. Nah, di sini ada smart city-nya. Ini ada smart region-nya, jadi ini harus terintegrasi ya. Nah, ini lebih detail lagi, ini adalah smart port-nya. Smart port artinya pelabuhan yang smart gitu ya, didukung dengan teknologi, kemudian ada smart city. Seriusan tanah ada kena pajak, kena zakat. Ya. Di mute dulu, Mas. Tanah tidak bergerak. Iya, tanah. Ya, Bapak. Kemudian ini ada smart city ya, kemudian ini ada smart region, ada smart communities ya. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang apa namanya yang tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Contoh lain misalnya di Surabaya itu ada namanya ini ya, dulu namanya Doli ya. Ini saya nggak cerita apa namanya tentang lokalisasi ya, tapi contoh ya. Dulu ada namanya ya lokalisasi Doli ini yang terkenal, gitu ya. Tapi kemudian ditutup oleh Bu Risma, ya, wali kota Bu Risma. Nah, setelah ditutup, itu kan banyak masyarakat yang di sana itu kan mungkin kehilangan pekerjaan gitu ya. Sehingga dikembangkan beberapa daerah wisata. Contohnya Kampung Orumi ya. Kampung Orumi ini adalah kampung yang terkenal dengan minuman rumput laut. Jadi masyarakat di sana membuat minuman rumput laut. Kemudian Kampung Samijali. Ini terkenal dengan kerupuk samiler. Jadi masyarakat di sana itu memproduksi kerupuk samiler. Kemudian Kampung Batik. Ini apa namanya? Batik dengan desain jarak dan semanggi. Jadi daun khas Surabaya. Jadi kalau semanggi itu kan makanan khas Surabaya ya, kalau yang tahu ya. Jadi semanggi itu makanan khas Surabaya. Nah itu batiknya itu didesain dengan gambar daun semanggi itu. Dan jarak ini sebenarnya adalah area di lokalisasi dulu itu terkenal namanya jarak karena di sana banyak tanaman apa namanya pohon jarak gitu ya. Nah ini sekarang dijadikan desain untuk batik ya. Kemudian ada lagi Kampung Telur Asin ya. Jadi masyarakat di sana itu membuat aneka makanan yang terbuat dari telur asin. Terbuat dari telur asin ya. Itu ya.
Kemudian ada lagi fintech untuk smart city ya. Nanti bisa dicek ya. Ada finansialku.com, ada bareksa.com, ada tanamduit.com, stockbit.com, Igro Asia, ada investri.id, ada napro.id dan sebagainya. Tapi harus hati-hati ya, misalnya tanam duit ini mau investasi atau pinjam duit misalnya, itu harus hati-hati kalau lewat online ya. Pastikan sudah terdaftar di OJK, sudah disetujui oleh OJK. Nah, ini contoh mengenai persentase penggunaan internet. Ya, jadi ada namanya Lontong Village ya, desa Lontong ya. Ini sudah menggunakan 100% internet. Kemudian Batik Village, Laweyan dan Kamuan tadi di Solo ya. Di Solo itu keliru. Desa Lontong itu belum menggunakan internet, 100% belum menggunakan internet. Kalau Desa Batik di Laweyan dan Kauman Solo itu 78% sudah menggunakan internet. Metal Craft Village, jadi logam tadi, Desa Logam itu di Boyolali itu sudah menggunakan internet 79%. Desa Getuk di Ledok Salatiga itu 43%. Desa Bandeng Kerobokan tadi Semarang itu 50% sudah menggunakan internet. Jadi walaupun sebenarnya produknya ini tidak terkait dengan internet, tapi pemasarannya mungkin pemasarannya bisa menggunakan internet. Ini contohnya seperti ini. Ini lewat Facebook ya. Jadi ini Cafe Telo ya, D9. Sambal matah ya, singkong keju D9 gitu. Ini ada foto-fotonya. Kemudian ini kalau lewat Instagram ya, kerajinan tembaga, kerajinan tembaga, Argotelo ya, Argotelo. Ini lewat Instagram ya. Kemudian apalagi ini ke websitenya Kampung Batik Kauman ya. Terus Bandeng Duri Lunak ya, websitenya. Kemudian apa lagi ini? Kerajinan tembaga ya. Ini websitenya gini. Jadi ada banyak media IT yang bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi gitu. Nah, ini beberapa manfaat dari penggunaan internet gitu. Tujuan penggunaan internet. Jadi misalnya di Kampung Bandeng Semarang, Kampung Bandeng Kerobokan Semarang, itu internet digunakan untuk ini ya, searching informasi. Ya, informasi itu berupa pengetahuan tentang materi bahan mentahnya, kemudian ide-ide produk untuk inovasi, ide-ide inovasi produk, kemudian proses produksi, marketing, kemudian interaksi dengan pembeli dan supplier, customer, terus partner ya, bisa lewat email, Facebook, BBM, WA, Line dan sebagainya. Kemudian marketing home business product or services ya. Jadi proses marketing menggunakan sosial media, kemudian email, Facebook, BBM, WA, Line dan sebagainya. Jadi semua digunakan. Kemudian Kampung Geduk juga begitu untuk semua untuk 3 poin ini. Kemudian Kampung Logam juga sama, Kampung Batik juga sama. Kampung Lontong ini yang belum ya. Di Kampung Lontong ini di Banyu Urip Lor, Surabaya. Ini belum menggunakan
internet. Ya. Jadi, nah, efeknya apa? Efeknya ini menurut penelitian, ya, efeknya yang di Semarang dan Salatiga ini bisa mengimprove marketing dan revenue pendapatannya. Kemudian memfasilitasi komunikasi dengan customer, memperkuat relasi dengan komunitas, gitu ya. Terus meningkatkan ini yang di Semarang ya. Yang di Salatiga ini bisa meningkatkan marketing dan income, meningkatkan marketing, bisa mengetahui inovasi-inovasi baru, memperkuat relasi dengan komunitas dan koperasi, memfasilitasi komunikasi dengan customer gitu ya. Di Boyolali bisa meningkatkan marketing, meningkatkan apa namanya pengunjung desa batik, kemudian ya Surakarta juga. Gitu. Sorry ini kayaknya Surakarta ini yang untuk apa namanya batik ini ya. Surabaya ini belum, karena belum menggunakan internet. Ini dulu ya, nggak tahu yang sekarang. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Komentar atau masukan atau pendapat, silakan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kalau begitu ya. Saya akhiri share dulu.